Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita masuk ke bab 3 buku Mindset-nya Carol Dweck. Judulnya, Kebenaran tentang Kemampuan dan Pencapaian. Kita bakal kupas langsung dari teksnya ya, misi kita kali ini. Ya, bongkar mitos-mitos umum lah soal bakat, prestasi, terus gimana keyakinan kita, pola pikir kita itu benar-benar ngebentuk apa yang bisa kita capai. Siap. Nah, bab ini tuh langsung nantang ide soal jenius alami gitu kan. Kita kan sering bayangin orang kayak Edison, Darwin, Mozart. Wah, idenya muncul gitu aja, brilian. Tapi sumber ini nunjukin cerita yang beda banget ya. Kayak, nggak gitu juga kali. Yang ditekankan di sini itu proses panjang di baliknya. Bukan cuma kerja keras biasa, tapi dedikasi bertahun-tahun. Seringkali juga ada kolaborasi, terus ya, dicoba-coba lagi gitu. Mozart aja contohnya, butuh lebih dari 10 tahun loh kerja keras banget, sebelum karyanya jadi sekeren yang kita tahu sekarang. Karya-karya awalnya malah sering cuma gabungan atau aransemen dari komposer lain. Oh, baru tahu saya soal Mozart itu. Iya, terus Darwin. Wah, itu separuh hidupnya dihabiskan sebelum The Origin of Species jadi. Jadi ini bukan soal wah dapat ilham sekali jadi gitu, tapi lebih ke proses, ketekunan, akumulasi gitu ya. Menarik banget. Ini kan langsung nyambung ke inti perbedaan dua pola pikir itu ya. Soal gimana kita ngadepin usaha sama tantangan. Gimana sih bedanya pandangan soal usaha ini ngaruh ke pencapaian? Apalagi pas lagi susah gitu. Nah, ini nih bedanya signifikan banget. Buat orang yang fixed mindset, pola pikir tetap, usaha keras itu malah nakutin. Nakutin, kenapa gitu? Karena dianggap tanda kurangnya bakat alami. Logikanya kan, kalau gue emang berbakat ya harusnya gampang dong, ngapain susah-susah. Ini bisa bikin munculnya, sindrom rendah usaha. Apalagi di remaja. Kadang ini jadi cara ngelindungin diri aja, biar nggak kelihatan gagal atau dinilai jelek. Oke. Sebaliknya, kalau yang growth mindset, pola pikir berkembang, lihatnya gimana? Beda banget. Buat mereka, usaha itu ya caranya jadi lebih pinter, ngembangin kemampuan. Alatnya gitulah. Tantangan itu bukan ancaman, tapi wah, ini kesempatan belajar nih. Sumber ini kasih contoh bagus. Siswa namanya Jimmy. Awalnya nggak termotivasi sama sekali. Tapi berubah drastis pas dia paham kalau usaha itu bisa bikin dia lebih pinter. Bukan malah nunjukin kalau dia bodoh. Jadi usaha itu proses aktif ya, bukan bukti kekurangan. Betul. Dan kegagalan, ya itu bagian dari belajar aja. Bukan label permanen yang nempel terus. Dilihat sebagai info buat perbaikan ke depan. Ini juga jadi ngubah cara kita lihat potensi dong ya. Kalau kemampuan bisa dikembangin, terus gimana dong sama tes-tes atau penilaian awal yang suka dipakai buat nentuin masa depan orang? Iya kan, rasanya jadi nggak relevan lagi ya. Betul, pola pikir berkembang itu nolak banget ide kalau potensi itu ya udah segitu aja. Tetap, dan bisa diukur presisi di satu waktu. Nggak bisa. Contoh kayak guru-guru inspiratif Jamie Escalante, Marva Collins, atau risetnya Benjamin Bloom yang dikutip di bab ini, nunjukin hal yang sama. Dengan pola pikir yang pas, pengajaran yang dukung, motivasi, komitmen, orang tuh bisa capai jauh di atas ekspektasi awal. Bahkan dari latar belakang yang dianggap, ya kurang beruntung. Jadi, potensi itu dinamis ya, perlu waktu buat berkembang. Persis, perlu dipupuk, butuh waktu buat mekar. Nggak instan. Nah, ini nih yang mungkin paling bikin kaget ya di bab ini, bahaya pujian. Loh, bukannya muji kecerdasan anak itu bagus ya, buat pedenya gitu. Iya kan? Kedengarannya logis banget ya, secara intuitif kita mikirnya gitu. Tapi risetnya Dweck ini nunjukin sebaliknya. Dan dampaknya lumayan mengkhawatirkan. Kalau kita muji kemampuannya, wah kamu pinter banget, itu justru ngedorong pola pikir tetap. Loh, kok bisa? Iya, anak-anak jadi takut ngambil tantangan baru, khawatir citra pinternya rusak kalau gagal. Terus pas ketemu kesulitan, kepercayaan dirinya malah gampang runtuh. Dan yang lebih parah, mereka jadi cenderung bohong soal hasil jelek, biar tetap kelihatan pintar. Wah, serius? Jadi apa dong alternatifnya? Gimana cara muji yang benar? Nah, sarannya Dweck, pujilah prosesnya, usahanya. Misalnya bilang, wah kamu pasti kerja keras banget ya buat ini. Atau, keren cara kamu nyoba macam-macam strategi sampai berhasil. Pujian kayak gini nih yang numbuhin pola pikir berkembang.
Oh, jadi fokus ke perjuangannya ya, bukan hasilnya aja. Tepat. Anak jadi belajar kalau kemampuan itu hasil dari dedikasi, strategi, belajar dari kesalahan. Hasilnya, mereka jadi lebih nikmatin tantangan, lebih gigih kalau gagal, dan jangka panjangnya performa mereka malah lebih bagus. Ini juga berlaku buat ngelawan label negatif atau stereotip loh. Sadar soal pola pikir ini bisa jadi semacam tameng. Oke. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih ya, kemampuan sama pencapaian itu, wah, jauh lebih kompleks ya daripada sekedar bakat dari lahir atau emang nggak bisa. Jauh lebih dinamis. Intinya, persis di situ. Pola pikir kita, keyakinan kita soal kemampuan itu tetap atau bisa diasah, itu megang peran penting banget. Sentral malah. Ini ngaruh ke cara kita mandang usaha, nyikapi tantangan, belajar dari jatuh bangun, dan akhirnya, ya nentuin seberapa jauh potensi kita bisa berkembang. Bukan berarti usaha itu jaminan 100% sukses ya, tapi gimana kita membingkai makna usaha dan tantangan itu, nah itu yang penting banget. Sip. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat direnungkan sama pendengar kita. Coba deh pikirin satu area di hidup Anda yang selama ini Anda ngerasa, gue nggak bakat di sini, atau emang nggak bisa deh gue. Nah, dengan kacamata growth mindset yang baru kita obrolin, ada nggak ya satu langkah aja, kecil dan konkret, yang bisa Anda coba minggu ini? Buat mulai nge-explore atau ngembangin itu, lepas dari hasilnya nanti gimana. Coba aja dulu. Oke, sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya ya.